Awal film memperkenalkan seorang wanita bernama Iris. Diceritakan ia sedang mengalami duka yang mendalam karena kehilangan anaknya bernama Matteo. Diceritakan kematian Matteo dikarenakan jatuh dari tebing yang tinggi. Suatu hari Iris melakukan perjalanan hiking seorang diri. Ia berniat mengunjungi di mana tempat Matteo meninggal, yaitu di sebuah tebing. Iris terlihat sedih dan tak punya semangat untuk hidup. Karena hal itu, ia berencana mengakhiri hidupnya tepat di mana Matteo meninggal. Namun tiba-tiba seorang pria menghampirinya yang bernama Richard. Bagi Iris, Richard adalah orang asing yang sok kenal dan sok dekat yang baru ia temuinya. Terlihat Richard mencoba menghibur Iris dan menceritakan pengalaman yang hampir mirip dengannya. Perlahan Iris mulai berubah pikiran untuk mengakhiri hidupnya dan sedikit menceritakan kejadian buruk yang menimpa Matteo. Richard pun memutuskan untuk tidak mengganggu Iris dan berpamitan kepada Iris. Tak disangka, ketika Richard berjalan untuk pulang, Iris kembali dan melupakan niatnya. Mereka pun terlihat kembali menuju tempat parkir mobil bersama. Ketika sampai di tujuan, Iris mengisyaratkan perpisahan dengan Richard dan suatu hari nanti bisa bertemu kembali di tempat yang sama. Kemudian kita bisa lihat Iris nampak kesulitan masuk ke mobilnya karena terhalang oleh mobilnya Richard. Oleh karena itu, Richard menghampirinya dengan membawa sebuah payung. Iris pun sedikit aneh melihat Richard saat itu. Dan tanpa diduga, Richard melakukan sesuatu hingga Iris pingsan. Ternyata si Richard menyimpan niat jahat kepada Iris. Sosok yang tak dikenalnya ia culik dan dibawa entah kemana menggunakan mobilnya. Terlihat Iris tak sadarkan diri, beberapa menit kemudian Iris perlahan sadar dari pingsannya. Ia baru menyadari telah dibawa dan diikat oleh si Richard. Iris pun merasa bingung dan heran kepada si Richard. Entah apa tujuannya. Terlihat Iris mencoba melepaskan ikatannya dan sampai ia teringat pisau lipat di sakunya dan mencoba menggunakannya untuk lepas dari ikatan. Agar tidak curiga, Iris mencoba mengalihkan perhatian Richard dengan mengobrol basa-basi. Dan Iris pun berhasil melepaskan ikatannya dan mencoba menghentikan Richard, dan yang terjadi membuat mobil yang dikemudikan Richard tertabrak pohon. Hal tersebut membuat mereka merasakan benturan yang hebat. Iris berusaha melawan dan melarikan diri, namun Richard masih bisa menahannya. Dan ketika Iris keluar dari mobil, ia mencoba meminta pertolongan. Dan Richard lagi-lagi mencegahnya dan mengaku sudah menyuntikkan sebuah obat bius pada Iris dengan menjelaskan bahwa Iris akan mengalami kelumpuhan total 20 menit kemudian. Namun Iris tak mempercayainya dan langsung meninggalkan Richard. Terlihat Richard membiarkan Iris pergi karena ia percaya Iris akan kesulitan kabur dengan situasi dan kondisi yang ia ketahui. Terlihat Iris berlari ke dalam hutan dengan harapan bisa menemukan tempat untuk meminta pertolongan. Gilanya Richard terus membuntuti Iris. Dan benar saja Iris mulai merasakan efek obat bius tersebut. Mulanya Iris merasakan jari-jarinya terasa kaku dan mati rasa. Ia pun mencoba tenang dan terus berusaha bergerak semampunya. Iris pun mencoba bertaruh mengejar waktu sampai ia benar-benar terbius tak bisa bergerak. Terlihat ia mulai merasakan efeknya sampai dibuat ia tak bisa berlari dan hanya berjalan terengah-engah. Sampai pada akhirnya Iris tak bisa menahan efek yang dirasakan yang membuat ia terjatuh. Dengan santainya Richard mencari keberadaan Iris. Untungnya Iris masih bisa bersembunyi di bawah lubang pohon. Terlihat ketegangan dirasakan Iris karena Richard berada di dekatnya, namun Richard tak menyadarinya.
Apesnya Iris terganggu oleh gerombolan semut yang mulai digembrong semut. Tak tahan, Iris spontan berteriak dan keluar dari persembunyiannya. Hal itu membuat Richard mengetahui keberadaan Iris. Tak mau terperangkap lagi oleh Richard, Iris berusaha kabur dengan cara berangkak. Di saat Richard menghampirinya, Iris nekat bertaruh nyawa menceburkan diri ke sungai. Hal itu membuat Richard tak bisa menangkapnya. Terlihat Iris terbawa oleh arus sungai seperti mayat yang mengambang, dan berharap ada keberuntungan bisa menepi di sungai. Dan beruntungnya Iris bisa menepi di sungai dengan sisa kemampuan bergeraknya. Iris nampaknya sudah habis tenaga dan terlihat tak berdaya. Seluruh tubuhnya tak bisa bergerak dan hanya mata yang terlihat normal. Suatu ketika Iris yang tengah tergeletak terlihat seorang pria tua sedang memotong rumput tak jauh darinya. Terlihat pria tua itu semakin mendekat dan tak sengaja melihat Iris yang tergeletak tak berdaya. Awalnya pria tua itu bingung dengan keadaan Iris. Namun setelah Iris memberikan isyarat menggunakan gerakan matanya, pria tua itu menyadari Iris membutuhkan pertolongan. Syukurnya Iris ditolong olehnya dan dibawa ke rumahnya dengan niat untuk meminta bantuan polisi. Sesampainya di rumah tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah Richard. Iris pun langsung memberikan isyarat kepada pria tua itu. Terlihat Richard berbohong dan mengaku bahwa dirinya sedang mencari istrinya yang hilang. Namun pria tua itu tak langsung mempercayainya. Ia terlihat waspada terhadap Richard. Makin kesini Richard bersikap aneh dan ketika obrolan berlangsung, terlihat Iris berada di dekat kolong sofa. Kemudian pria tua tersebut semakin curiga terhadap Richard. Ia meyakini Richard menyimpan niat jahat dan Pak Tua pun langsung menelpon polisi. Oleh karena itu, perkelahian pun tak terhindarkan. Richard dibuat kewalahan menghadapi Pak Tua. Richard dibuat tak berdaya. Hal tak terduga muncul, tiba-tiba Richard melukai Pak Tua dengan menusuk kakinya hingga jatuh, dan membuat Pak Tua harus merasakan pindah alam. Sungguh tega si Richard berbuat jahat terhadap pria tua itu. Iris pun menyaksikan perbuatan si Richard. Rasa-rasanya Richard mencari Iris di berbagai sudut rumah. Merasa tak menemukan Iris, ia memutuskan membakar rumah Pak Tua. Namun di saat api mulai membakar rumah, Iris nampaknya sudah bisa menggerakkan jarinya dan membuat isyarat yang kebetulan Richard menyadarinya. Alhasil Richard membawa Iris. Kisah selanjutnya, Iris hanya bisa terdiam dan pasrah dibawa oleh Richard. Kita bisa lihat faktanya Richard masih memiliki keluarga utuh. Berbeda yang diceritakan kepada Iris, dan masih menjadi pertanyaan entah apa modus Richard menculik Iris. Kemudian kita diperlihatkan mereka terlihat mengunjungi pom bensin, dan polisi serta ambulan pun terlihat menuju rumah Pak Tua tersebut. Itu menandakan Richard dalam pantauan polisi. Di sisi lain terlihat Iris nampak berusaha mengalihkan perhatian terhadap orang lain, namun hal itu sia-sia karena Richard terlanjur masuk ke dalam mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kali ini Richard mendatangi mobilnya yang sempat menabrak pohon. Terlihat ia akan menderek mobilnya entah apa tujuannya. Dan di saat itu terlihat polisi yang sedang patroli datang menghampiri Richard. Ia pun tak bisa menghindarinya. Ia sempat ditanya olehnya karena ada hal aneh yang dilakukannya. Sementara itu Iris mencoba kesempatan ini untuk meminta bantuan polisi. Di saat Richard tak bisa menjawab pertanyaan polisi, hal itu semakin menandakan ada yang tak beres. Polisi pun menghampiri Iris, dan ia menemukan barang bukti suntikan obat bius milik Richard. Richard pun nekat menyerang polisi dengan brutal hingga pindah alam. Harapan Iris pun hilang kembali.
Richard melanjutkan perjalanannya. Di saat itu Iris mulai bisa berbicara. Mereka pun mengobrol satu sama lain. Fakta yang diungkapkan Iris nyatanya Richard seorang yang sedang sakit jiwa. Itu karena ia kehilangan seseorang yang ia sayangi. Namun Richard mengelak bahwa ia adalah seorang yang normal. Namun Iris terus mempengaruhinya tentang masa lalunya, yang membuat Richard sedikit kesal. Karena hal itu ia merubah rencananya dengan membawa Iris ke suatu tempat. Terlihat Richard membawa Iris ke sebuah danau. Di saat akan menepi lagi-lagi Iris berusaha melawan Richard dengan menusukkan suntikan bius pada Richard. Namun hal itu gagal karena kemampuan geraknya yang terbatas. Iris pun langsung diseret oleh Richard menuju perahu kecil yang berada di tepi danau. Mereka pun terlihat menggunakan perahu kecil untuk melintasi danau yang terlihat sepi. Iris nampaknya pasrah dengan wajah yang sedih. Namun kembali, Iris seperti menyimpan rencana pada saat Richard sibuk mendayung perahunya. Tiba-tiba, Iris meminta tolong kepada Richard untuk mengambilkan sebuah mainan milik Matteo di sakunya. Richard pun tanpa curiga mengiyakan permintaannya. Di saat Richard mencari mainan Matteo, tiba-tiba Iris mengambil pisau kecil yang berada di celana Richard. Tanpa pikir panjang, Iris berhasil mengambilnya dan menyerang Richard. Richard pun terluka di bagian lehernya. Hal itu membuatnya tak berdaya karena rasa sakitnya yang sangat perih. Mereka pun saling menyerang satu sama lain karena melihat pistol tergeletak di perahu. Untungnya Iris bergerak cepat mengambilnya dan menembakkan ke arah Richard. Dan akhirnya Iris berhasil lolos dari ancaman Richard. Karena Richard jatuh ke danau. Mengira sudah berakhir, nyatanya masalah masih ada menerpa Iris. Perahu yang ia tumpangi bocor karena keributan yang terjadi. Air pun semakin masuk ke dalam perahu dan membuat Iris terancam tenggelam. Dengan kondisi masih tak bisa bergerak, Iris pasrah jika hidupnya akan sampai di sini. Terlihat Iris tenggelam bersama perahunya. Dan beberapa saat kemudian, keajaiban muncul. Tiba-tiba, Iris selamat dan bisa bergerak dan menyelamatkan diri dengan berenang. Ia pun berhasil menepi di pinggir danau. Tak sengaja Iris melihat Richard yang masih hidup dan berhasil menepi juga. Namun kondisinya sudah sangat kritis dan diambang kematian. Tak sengaja, Iris menghampirinya dan berucap terima kasih padanya. Karena Richardlah, Iris tak jadi berniat untuk bunuh diri. Dan di saat itu, terlihat meninggalkan Richard dalam keadaan kritis. Film pun berakhir sampai di sini.